Bahwa kita menjadi orang yang punya berada itu Iya. cita-cita semua orang. Oke. Tetapi once you pada titik tertentu, ini bahayanya. Bahayanya di mana? Serakah. Mau more and more, never ending. Oke. Tetapi pada saat tertentu harusnya Anda berpikir untuk bagaimana share kepada orang lain. Bikin 16 outlet, itu baru bisa menutupi fixed cost. Jadi itu break even dan mulai profit. Oke. Saya bilang, aduh sorry ya, saya orang treasury, saya masuk BCA sebagai treasury. Gak sabar nunggu 6 tahun baru profit. Nah tutup aja, cut loss saya bilang. Oke. Tapi apakah saya cari, siapa dulu yang usulin nih begini? Enggak Pak, I take the responsibility. Puluhan miliar kita rugi. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Yahya Setiatmaja, Presiden Komisioner PT Bank Sentral Asia Tbk. Apa kabar Pak Yahya? Baik sekali Robert, Terima kasih. ketemu Anda. Saya juga senang sekali Pak Yahya, dan saya juga yakin penonton TAI sangat senang. Karena Pak Yahya setiap kali hadir dalam setiap acara Pak, Bapak karismanya tidak pernah hilang. Karismatik, kalau yang saya dengar, yang saya tangkap ya Pak ya, karismatik, low profile, humble, itu adalah kata-kata yang lekat dengan sosok Pak Yahya. Ya orang mau menjudge seperti saya apa, ya beginilah saya gitulah. Jadi Yahya yang banyak ada kelebihan tapi banyak kekurangan juga ada. Saya berusaha hidup balance Pak. Jadi antara kerjaan kantor, antara keluarga dan Tuhan itu kita harus cukup balance. Juga pertemanan, jadi ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Hanya kerja atau hanya pelayanan. Jadi keluarga lupa gitu, atau keluarga terus diurusin, kerjaan berantakan. Nah jadi kita harus be balance. Karena menurut saya sesuatu yang balance itu selalu lebih optimal. Dan memang sengaja saya tidak mengatakan maksimal ya. Kita dalam hidup harus melihat jangka pendek, menengah atau panjang. Nah kalau yang maksimal biasanya bukan jangka panjang tuh. Mungkin setahun, 2 tahun bisa, tetapi after that you akan merasakan kesulitan atau turn around kepada yang negatif. Tetapi kalau optimal artinya kita memang tidak serakah mau mencapai yang paling hebat sekali gitu. Tetapi kita juga mempertimbangkan hal lain untuk ke depan, mid term and long term. Karena kehidupan kita harus berkesinambungan terus, harus menunjukkan trend line yang positif. Itu yang penting, kita belajar menekuni suatu trend line dalam kehidupan. Ini sekalian bawel sedikit ya. Jadi kalau kita bicara sukses, orang bilang, wah kapan bisa menjadi sukses? Orang tuh nggak pernah bisa menjadi sukses seumurnya. Sukses itu hanya satu titik peak. Dalam kehidupan ini kita harus mencapai beberapa seri sukses. Ya, jadi sukses adalah perjalanan. Dalam perjalanan, jadi sukses itu adalah suatu keberhasilan. Tapi jangan anggap, wah saya udah manusia sukses atau apa. No. Anda harus lebih belajar terus, bertambah terus. Apa yang Anda bisa bagikan ke orang lain. Ya banyak anak muda sekarang yang contoh mengatakan, saya mau kaya cepat. Kenapa? Mau pensiun katanya. Waduh saya bilang, mau kaya cepat, mau pensiun, menikmati hidup katanya. Jalan-jalan keliling dunia kemana-mana. Saya bilang no. Bahwa kita menjadi orang yang punya berada itu cita-cita semua orang. Tetapi once you pada titik tertentu, ini bahayanya. Serakah. Mau more and more, never ending. Tetapi pada saat tertentu harusnya Anda berpikir untuk bagaimana share kepada orang lain. Bagaimana membesarkan lingkungan Anda, menolong sesama. Ini penting sekali. Try to share to other people, membuat orang senang. Kalau orang senang karena kita, lalu kita bahagia. Itu sudah pada tingkat yang cukup baik. Tapi dalam perjalanan karir Pak Yahya dalam puluhan tahun menjadi petinggi di salah satu bank yang kita tahu banknya sangat terpercaya, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia global. Wakil Kepala Divisi adalah step pertama di BCA, betul ya Pak ya? Kemudian betul. Kepala Divisi dan juga menjadi Presiden Director, sekarang Presiden Komisaris. Tapi tidak pernah Bapak merasa bahwa saya ingin jabatan yang lebih tinggi, saya ingin gaji yang lebih tinggi, saya ingin benefit yang lebih banyak? Ini suatu pertanyaan yang menarik dan pengalaman nyata saya. Dan boleh ditanya, saksi-saksinya masih ada. Jadi begini, karir saya cukup cepat di Kalbe Pharma. Dalam tiap 2 tahun saya dapat promosi sehingga pada usia 33 ya, saya sudah Direktur Keuangan. Di BCA pun demikian. Dari Wakil Kepala Divisi menjadi Kepala Divisi, kemudian saya adalah 2 dari 6 atau 8 direktur yang ditarik dari orang dalam.
pada tahun 99. Oke. Dan itu bukan lagi dikuasai Salim Group. Waktu itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Ya. Jadi yang menunjuk saya menjadi direktur adalah pemerintah sebenarnya. Oke. BPPN pada Ya. waktu itu ya. Nah, kemudian 2010 Pak, saya dipanggil oleh presidir saya pada waktu itu, Pak Setioso. Beliau masih ada sekarang, boleh ditanyakan. Beliau mengatakan, saya tahun depan akan step down. You harus siap menggantikan saya sebagai presidir. Ya. Apa respon saya? Siap Pak, saya siap. Bapak kasih petunjuk saya siap. Enggak. Responnya apa Pak? Wah, jangan begitu Pak. Kerjasama kita udah enak. Gini aja, Bapak kalau merasa berat sebagai presidir, bagi-bagi saya kerjaan, saya bilang. Saya akan tetap seperti ini. Bapak tetap aja di sana, saya tetap sebagai wapresdir. Kerjasama kita udah enak Pak. Buat saya hidup bukan jabatan. Kerjasama bagai ambience. Saya enjoy. I'm really enjoy work with you, saya bilang ya. Jadi Bapak tenang-tenang aja, yang ngerasa Bapak berat, delegate ke saya yang bantu kerjain. Saya bilang gitu. Ini kurang ajar, saya bilang. Bapak saya kasih waktu mikir dulu dah, saya bilang ya. Kalau Bapak pikir oke, Bapak lanjut, kita saya support. Berapa hari kemudian dia panggil saya. Enggak, ya saya udah mantep, saya akan drop, saya akan menjadi komisaris aja katanya. Saya akan lebih enjoy katanya. Ya udah, kalau that is your decision, I take my chance, saya bilang. Baru saya belajar. Jadi saya bukan orang yang ngoyo untuk dapat jabatan lebih tinggi, dapat lagi. Waktu jadi Wakadif, dijanjikan Kadif, kalau sifat saya begitu, saya udah uring-uringan Pak. Iya. Cuman saya waktu itu nerimo. Jadi semua itu ada hikmahnya. Kira-kira gitu Pak. Tapi kalau seperti itu, pada saat Bapak menerima sebuah pekerjaan, Bapak tidak punya cita-cita menjadi seorang petinggi di perusahaan itu? Nah, kalau cita-cita jujur ya, saya pernah, itu long time ago. Justru waktu pertama saya bekerja di Kalbe Farma. Waktu itu saya baru asisten manajer di Kalbe Farma. Waktu saya baru direkrut ya dari kantor akuntan, saya diangkat asisten manajer di Kalbe Farma. Entah kenapa waktu itu terpikir aja, waktu itu kan saya lihat BCA suatu bank swasta yang terbesar. Saya cuman berpikir, oh iya, kalau misalnya saya itu menjadi salah satu pekerja di situ, keren juga ya dalam hati saya gitu. Udah happy ya Pak ya? Udah happy, nggak berpikir mau direktur atau apa kalau saya bekerja di situ gitu ya. Nah tetapi ya tetap saya tekuni sebagai karyawan di Kalbe waktu itu. Pada tingkat senior manager saya juga kepikir, saya ingin sekali paling nggak cita-cita nih. Jadi wakil direktur. Karena saya bilang ini perusahaan farmasi kan. Don't expect you mau jadi presidir ataupun direktur, akan lebih susah saya pikir. Udahlah wakil direktur. Sudah senang. Nah sudah senang. Tahu-tahu 87 saya dipanggil oleh owner waktu itu. Yahya, direktur keuangan kita mau resign katanya. Jadi you tolong siap gantikan ya, siap. Wah itu ya udah. Ya artinya saya diberikan sesuatu hal yang di luar, beyond my expectation. Saya ngarepnya wakil direktur, kok ini langsung direktur gitu loh. Kalau di BCA gitu, ngarepnya apa Pak waktu itu Pak? Kalau di BCA ngarepnya apa waktu itu? Pada saat menerima pekerjaan? Jujur waktu saya masuk BCA, saya merasakan ambience yang baik sekali. Dari keluarga Salim pada waktu itu, treatment mereka tuh kepada karyawan baik sekali. Itu juga salah satu mungkin ya tertular bagi saya untuk how to treat karyawan. Jadi saya orang yang tidak mentargetkan cita-cita setinggi langit. Karena saya lebih pada kalau kita bisa menikmati, enjoy day by day, kita enjoy, itu udah cita-cita saya sebenarnya. Dan itu saya udah dapatkan belasan tahun di BCA gitu. That's it gitu. Menarik ya Pak ya? Iya. Jadi kalau emang aneh, kadang anak muda kan Presiden Soekarno, gantungan cita-citamu setinggi langit. Nah, ntar kalau dari langit jatuh juga kan sakitnya bukan main gitu kan. Jadi menurut saya ya udah, yang penting kita enjoy tiap hari, menyebar kebaikan, niat baik dijalankan juga dengan hal-hal yang positif dan baik, itu udah luar biasa Pak. Jadi kalau melihat titik sekarang di mana Pak Yahya berdiri, mempunyai posisi sekarang, berarti karena kemampuan, karena atau hoki Pak? Ini bagus sekali. Jadi saya pikir ya, kalau dibilang saya berhasil, saya juga nggak berani ngomong begitu Pak. Mungkin di dunia ini ada juga orang yang lebih berhasil dari saya gitu kan. Nvidia, you lihat aja harga sahamnya udah berapa ribu kali lipat. Tapi orangnya sangat sedikit Pak, yang lebih berhasil dari Pak Yahya. Jadi saya bersyukur bahwa saya itu bisa menikmati pekerjaan seperti ini di BCA. Jadi keberuntungan, keberkahan. Saya percaya keberuntungan tuh ada.
hoki itu ada. Nggak mungkin orang Chinese itu nggak ada yang nggak percaya hoki gitu ya. Iya. Tapi pada waktu hoki itu kita dapatkan, kita evaluasi. Kenapa kita dapat ini? Emang sebagian dari kerja keras kita, karena networking kita, karena kontribusi kita, atau right time. Nah ini yang bisa dibilang hoki. Contoh, ini saya juga bilang, mau dibilang hoki atau enggak ya. Tahun 98, itu waktu itu kita tahu BCA itu dimiliki oleh Salim. Iya. Dan itu semua adalah related family dan orang-orang lama banget yang sudah bekerja di situ. Oke. Ya jadi don't expect kita bisa jadi direktur Yeah. kalau waktu itu ada di keluarga Salim pada saat itu. Kita dipercaya betul, kita di-trust semua, treatment sangat baik gitu. Tetapi untuk menjabat direktur itu rasanya impian, jujur. Nah ini bukan saya yang bilang, kebetulan ada 2 teman dari BCA yang dipromot pada tahun 99. Teman saya bilang, ini hoki juga ya 98 ada begini. Kata hoki dia bilang, kalau nggak begini kita nggak bakal direktur loh. Bener juga saya pikir. Karena saya kan relatif baru. Saya baru masuk Salim itu Indomobil 90. Iya. Yang lain yang udah dari tahun 80, 70-an udah banyak Lebih banget. lama Pak. senior ya Jadi Pak. seniornya tuh numpuk di atas saya sebenarnya. Jadi Iya. kalau based on seniority, Iya. saya nggak bakal kepilih. Iya. Tapi ya karena memang hasil usaha kerja saya dengan networking yang cukup kuat itu akhirnya diangkat sebagai direktur. Dan ini kalau mau bilang hoki ya gimana masa kita bilang itu hoki gitu Iya. ya. Buat keluarga Salim hilang company, buat saya hoki lah kan ada nggak bener juga gitu kan. Tergantung lah perspektifnya ya. Makanya jadi Gimana? motivasi itu tergantung daripada itu. Tapi sifat Pak Yahya, cara memimpin, your leadership, sifat, karisma, dan juga cara memperlakukan manusia yang Bapak sangat tekankan tadi, itu datang dari mana Pak nilai-nilai itu? Apakah dari ajaran atau dari pengalaman hidup lebih banyak? Ya dari pengalaman hidup, dari kecil seperti yang saya tuturkan ya. Sesudah mengevaluasi satu kejadian Pak, ternyata itu maknanya besar. Contoh, SMP 2, saya lagi berbaris. Kalau dulu kan sebelum masuk kelas kita baris. Ya. Ada teman saya dari kelas sana iseng, lempar batu kerikil, persis di kacamata kiri saya. Oke. Pecah, kacamata pecah dan beling itu masuk ke dalam mata Pak. Langsung ke Husada, yang Seng-I dulu masih namanya. Ya. Husada diperiksa sama dokter, itu beling satu-satu Pak, dikeluarin dari mata saya. Waduh. Terus akhirnya udah oke semua, ternyata nggak ada luka parah. Dokternya bilang begini, ini suatu hal yang ajaib katanya, dia bilang. You tuh ada anak, dia bilang sama mama saya, anak you tuh ada matanya kena trachom. Kalau ini nggak diobati cepat, dia bisa blind katanya. Oke. Jadi belakangan saya baru sadar, waduh ini memang saya nggak bilang itu hoki, itu tuntunan Tuhan saya bilang. Jadi untung ada kejadian, Untuk kejadian mata Bapak diperiksa, ternyata ternyata ada kondisi. ada penyakit yang bahaya banget, bisa blind, dan itu diobatin, itu yang utama diobatin. Kalau bekas lukanya sih mild sekali gitu, langsung sembuh. Jadi ini kan kita ambil suatu hal yang hikmah. Hal lain, waktu 2 Februari tahun 62 saya masih ingat. Wah ini ingat sekali spesifik Pak. Di depan rumah saya ada becak. Kemudian saya berdua dengan nephew saya, sepupu, main becak. Karena kaki kita nggak cukup, satu di kiri, satu di kanan. Kita genjot becak itu berbalengan. Jatuh. Jatuh. Rasa nggak apa-apa, tapi waktu saya pegang ini darah Pak. Ini sampai sekarang masih ada tanda. Pecah, bibir saya pecah. Nggak tahu kenapa. Dibawa ke dokter. Dijahit waktu itu. Waktu itu saya kelas 2 SD. Terus ya udah dokter bilang hati-hati ya, nggak boleh berantem di sekolah katanya. Nanti pecah lagi untuk kamu, waduh dioperasi lebih berat. Itu bikin saya sabar Pak. Jadi saya waktu sekolah SD itu dilatih saya jadi sabar. Orang ledekin saya apa, saya telan, saya nggak berani berantem karena saya takut. Jadi kan itu lesson learn, suatu kejadian yang kecil yang kayaknya merugikan kita ya. Betul. Belakangan kita merasa ini salah satu membentuk saya jadi orang sabar sampai sekarang. Jadi kita boleh dikata. Nah, kemudian ada pernah pertanyaan ke saya. Pernah ada statement katanya, Pak Yahya di BCA nggak pernah marahin orang katanya. Iya. Kenapa katanya? Betul. Saya bilang one thing. Begitu Anda marah, Anda membuat pintu tertutup. Tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada dialog. Tidak ada hubungan. Padahal kita marah karena apa? Karena sesuatu yang kita anggap dia salah. Kalau nggak mungkin dong dia benar kita marah, nggak mungkin.
Tetapi apakah setiap kali kita anggap kita benar, dia pasti salah? Belum tentu, Pak. Bisa jadi kita negligence. Ada sesuatu hal yang kita nggak lihat, tapi dia orang lapangan yang lihat. Oke. Jadi sebenarnya kalau you buka dialog, mempertanyakan kenapa you melakukan ini, Ya. terbuka kita yang salah sebenarnya. Hmm. Kalau you udah marah, gimana mau tutup muka? Udah marah duluan, ngaku salah. Oke. Jadi better jangan marah duluan. Sabar dan coba buka komunikasi. Tanya, menanyakan. Kalau memang betul ternyata dia yang salah nih, kita nasihati. Itu buat dia suatu lesson learn, kesalahan yang diakui oleh atasan mengakui dia bersalah, tetapi dia tidak dihukum. Diberi kesadaran, diberi kelengkapan. Kalau Anda berbuat salah seperti ini, Anda harus dilengkapi seperti apa. Jadi itu akan dia ingat seumur hidup, Pak. Itu pengalaman saya. Jadi begitu Anda marah, Anda memblok komunikasi. Jadi kalau Anda nggak marah, maka Anda bisa menjalin hubungan baik dan dia akan ingat Anda terus. Gue salah, gue nggak ngomelin. Malah gue dilatih, gue disadarkan kesalahan gue belajar dari lu. Jadi ini penting sekali manajemen dari hati, Pak. Ini penting sekali. Betul. Berarti memimpin dengan kasih. Dengan kasih, betul. Memimpin dengan kasih. Pak, selama Bapak berkecimpung di level tertinggi sebuah perusahaan, adakah sampai saat ini kegagalan yang Bapak rasa sangat berat, titik lemah? Ada. Kapan? Jadi gini, ceritanya ya. Jadi kita banyak melakukan transfer untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hong Kong, Saudi Arabia, Singapura gitu ya. Malaysia ada tapi masih kecil waktu itu, Pak. Nah, kita lihat di Hong Kong, kita membuat remittance center di sana. Wah, meningkat pesat, bagus sekali. Nah, waktu itu ada, ini usulan dari anak buah juga, bukan dari saya. Dia bilang, Pak, ini di Malaysia kita harus bisa nih katanya. Oke, well accepted. Kita hitung-hitung bangun. Nah, sesudah 2-3 tahun, kita udah bikin 6 outlet. 6 outlet dan ternyata waktu dihitung kok masih loss. Udah 6 outlet kita bikin di Malaysia. Lalu saya suruh tim hitung. Bagaimana kita untuk break even dan profit gimana? Jawabannya perlu 6 tahun. Bikin 16 outlet, itu baru bisa menutupi fixed cost, jadi itu break even dan mulai profit. Saya bilang, aduh sorry ya, saya orang treasury, saya masuk BCA sebagai treasury, gak sabar nunggu 6 tahun baru profit. Nah tutup aja, cut loss saya bilang. Tapi apakah saya cari, siapa dulu yang usulin nih begini? Enggak, Pak, I take the responsibility, puluhan miliar kita rugi. Nah cuman waktu itu saya duduk dengan tim, bagaimana kita rubah strategi kita kerjasama dengan money changer, bank lokal, kita taruh aplikasi sistem kita di sana, langsung bagi hasil. 9 bulan cuan langsung, Pak. Jadi dengan kita mengakui salah, cut loss. Jangan penasaran. Wah, oke lah kita tunggu 6 tahun, invest terus gitu. Belum tentu 6 tahun you masih bisa sukses gitu kan. Nah, saya langsung cut loss, tapi saya akui itu kesalahan saya. Saya nggak cari siapa kambing hitam di sini nih yang ngusulin dulu buka di Malaysia. Enggak, no, never. Tapi kita tutup, malah dianya yang, aduh minta ampun Pak Yahya dulu saya yang usul. Nggak apa-apa, saya udah accept usulanmu, that is my usulan, saya bilang, bukan lagi lu aja. My decision, kata. Kalau saya salah ya saya salah. Kenapa saya dengerin, mesti waktu itu saya bilang stop, saya nggak mau itu. Nah jadi itu membuat kesalahan itu kita harus belajar dari kesalahan itu. Cuman memang ya kita nggak mati dengan kesalahan itu, tetapi kita coba metode cara lain untuk bisa profitable, untuk mencari solusi. Nah dengan ternyata kerjasama berbeda, 9 bulan kita udah cuan, Pak. Ya jadi salah satu bahwa saya pun sering, dan ini bukan hanya sekali ya, ada beberapa lah kesalahan yang pernah saya kerjakan ya. Tapi itu yang paling mahal biayanya, itu yang paling costly. Ya kira-kira begitu lah. Sukses untuk Pak Yahya bukan sebuah titik ya Pak, bukan sebuah destinasi. Bukan, seperti tadi, saya mengatakan sukses kalau saya seumur ini tetap sehat. Nah ini yang harus saya jaga kan, nggak bisa, wah pada titik ini saya udah sukses sekali, saya sehat banget. No, besok lusa masih ada hari. Apa yang harus you lakukan untuk mempertahankan kesehatan itu? Karena you memiliki aset berapa besar pun kalau you nggak sehat, percuma Pak, you nggak bisa nikmati. Bapak dan Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yahya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tentunya poin yang akan saya sangat ingat adalah memimpin dengan kasih dan juga menjaga integritas dan melihat segala sesuatu atau cobaan keberuntungan dari sisi yang berbeda, mungkin kita akan melihat apa gunanya untuk kita. Terima kasih Pak Yahya telah hadir di Dae Talk. Terima kasih Robert. Terima kasih.